Apa yang kita makan dan apa yang kita pikirkan, itulah yang kita hidupkan. Pernahkah kita benar-benar sadar bahwa setiap pilihan kecil diam-diam membentuk masa depan tubuh kita? Di awal waktu, segalanya suci. Tak ada luka, tak ada sakit. Hanya taat dan damai. Di taman yang tenang tanpa luka, semua tersedia tanpa meminta. Langit pun dekat, hati pun jernih. Tak ada takut, tak ada letih. Satu larangan, satu batas, bukan untuk membatasi bebas, namun untuk menjaga makna bahwa taat adalah cahaya. Namun bisikan mulai datang perlahan, menyusup di antara keyakinan. Ragu tumbuh halus tak terasa, mengaburkan yang seharusnya nyata. Dari satu buah semua bermula, pilihan kecil mengubah segalanya. Dari surga tenang ke dunia fana, belajar arti, luka dan makna. Bukan buah itu yang membawa jatuh, namun pikiran yang mulai runtuh. Dan sejak itu manusia belajar sehat dan sakit dari sadar yang pudar. Tubuh pun kini mulai merasakan lelah, sakit dan keterbatasan. Apa yang masuk jadi bagian dari hidup dan perjalanan. Makanan bukan sekadar rasa, ia pesan bagi raga dan pikiran, jadi pengarah antara sehat atau menyerah. Bisikan itu masih ada hingga kini dalam bentuk yang tak kita sadari. Pilihan kecil setiap hari menjadi arah hidup yang sejati. Dari satu buah semua bermula. Hari ini pun kita mengulang cerita. Apa yang kita pilih dan rasa menjadi takdir dalam tubuh kita.
setiap makan dan pikiran. Kita tentukan arah kehidupan. Kembali sadar, kembali sederhana, kembali pada fitrah yang nyata. Karena sehat bukan kebetulan, tapi pilihan dalam kesadaran. Segalanya bermula dari yang kita pilih hari ini. Yang aku makan, yang aku pikirkan, diam-diam jadi aku. Ya, pagi kopi, siang cepat saji, malam ngemil tanpa henti. Katanya ini gaya hidup, padahal tubuh mulai redup. Scroll layar sampai larut, pikiran penuh tanpa urut. Capek datang tanpa sebab, padahal sinyal tubuh sudah menjawab. Aku kira semua biasa saja, ternyata tubuh tak pernah dusta. Oh, apa yang masuk perlahan bicara tentang arah hidup yang sebenarnya. Oh ya, Yang masuk ke tubuhku jadi diriku, bukan cuma rasa tapi juga waktu. Sedikit demi sedikit aku dibentuk dari apa yang ku pilih setiap detik itu. Yang masuk ke pikirku jadi hidupku, kata yang ku ulang jadi arahku. Kalau aku sadar aku bisa berubah mulai hari ini. Aku jaga semua. Gula manis tapi dia meradang, lemak tersembunyi datang menyerang. Bukan hari ini langsung terasa, tapi pelan-pelan tubuh terluka. pikiran penuh overthinking, bandingkan hidup jadi stressing. Padahal damai itu sederhana kalau sadar apa yang kita terima. Bukan dunia yang harus berubah, tapi pilihan kecil yang kita jaga. Makan pikiran dan kebiasaan menjadi pola kehidupan. Yang masuk ke tubuhku jadi diriku, setiap pilihan punya dampak itu. Bukan instan, tapi pasti. Tubuh mencatat tanpa henti. Yang masuk ke pikirku jadi hidupku, sugesti kecil jadi nasibku. Kalau aku sadar aku bisa arahkan sehat dan tenang dalam kehidupan. Aku tak perlu sempurna hari ini, cukup lebih sadar dari kemarin. Satu pilihan, Satu perubahan, itu sudah jadi kemenangan. Yang masuk ke tubuhku jadi diriku. hari ini aku mulai memilih baru. Yang aku makan, yang aku pikirkan, Jadi jalan sehat di masa depan. yang masuk ke pikirku jadi hidupku. Kini aku jaga apa yang masuk itu, karena sehat bukan kebetulan, tapi hasil dari kesadaran. Aku jaga diriku dari apa yang masuk Hari ini
tapi terasa di dalam kepala. Awalnya hanya satu kata, tidak apa-apa katanya, sedikit saja tak masalah. Lalu jadi kebiasaan tanpa arah. Aku kira ini pilihanku, ternyata bukan sepenuhnya aku. Ada suara yang tak terlihat mengarahkan tanpa ku sadar. Halus tanpa terasa masuk di sela logika, mengubah rasa jadi biasa. Yang salah pun terasa wajar. Bisikan itu mengubah arah dari terang jadi gelap, dari sadar jadi lelah, dari kuat jadi menyerah. Bukan langkah besar yang menjatuhkan, tapi yang kecil yang diulang. Dan tanpa sadar aku tersesat dalam pilihan yang kuanggap tepat. Pikiran bilang aku lemah, tubuh pun mulai menyerah. Kata sederhana yang ku ulang menjadi nyata dalam kehidupan. Bandingkan diri, rasa tak cukup, luka batin yang tertutup. Semakin lama semakin dalam aku terjebak dalam diam. Bisikan itu bukan selalu salah, namun tanpa sadar bisa berubah arah. Jika tak dijaga, tak disaring, ia jadi racun yang paling hening. Bisikan itu mengubah arah dari sehat jadi lemah, dari tenang jadi gelisah, dari utuh jadi terpecah. Bukan dunia yang menghancurkan, tapi pikiran yang tak dikendalikan. Dan tanpa sadar aku menjauh dari diriku yang seharusnya utuh. Lalu aku berhenti mendengar lebih jernih, suara mana yang harus ku ikuti, yang menenangkan atau yang menghakimi. Mungkin selama ini aku terlalu percaya pada bisikan yang salah. Kini aku belajar membedakan antara suara dan kesadaran. Aku pilih diam sejenak saja untuk kembali mengenal diri. Bisikan itu bisa berubah arah. Jika sadar aku bisa melangkah dari gelap menuju terang, dari ragu kembali tenang. Kini aku tak lagi terjebak dalam suara yang menyesatkan. Aku memilih dengan sadar arah hidupku. Aku yang tentukan. Tak semua suara harus diikuti. Kadang kita hanya perlu kembali sadar. Pelan tubuhku berbicara, namun aku lama tak mendengarnya.
Aku sibuk mengejar dunia sampai lupa menjaga diri. Tidur hilang, makan sembarang. Kupikir semua baik-baik saja. Rasa lelah mulai datang, namun ku anggap itu biasa. Sampai tubuh mulai berteriak lewat sakit yang terasa nyata. Ternyata bukan tanpa alasan, setiap rasa yang muncul perlahan ada pesan yang ingin disampaikan, namun sering aku abaikan. Tubuh tak pernah berbohong, ia hanya ingin didengar. Setiap sakit yang datang bukan untuk menghancurkan. Tubuh tak pernah melawan, ia hanya memberi tanda bahwa ada yang perlu diubah dalam cara hidup kita. Gula, lemak, dan pikiran berat ku kumpulkan tanpa sadar. Hari demi hari berlalu, tubuh menyimpan semuanya. Stres yang ku pendam sendiri, emosi yang tak pernah selesai. Diam-diam menjadi beban yang akhirnya tubuh yang menjerit. Aku baru mengerti sekarang, sakit bukan sekadar serangan, tapi panggilan untuk pulang pada hidup yang lebih seimbang. Tubuh tak pernah berbohong, ia mencatat segalanya. Apa yang masuk, apa yang kupikirkan, semua jadi bagian darinya. Tubuh tak pernah menghakimi, ia hanya memberi peringatan bahwa sehat adalah hasil dari pilihan kehidupan. Jika aku mau berhenti sejenak, mendengar tanpa menyangka, mungkin tubuhku hanya ingin aku kembali mengenal diriku. Kini aku belajar memahami bahasa tubuh yang selama ini tersimpan dalam rasa sakit yang ternyata penuh arti. Tubuh tak pernah berbohong, kini aku mulai mendengar. Setiap sinyal yang datang akan ku jaga dengan sadar. Tubuh bukan musuhku, ia sahabat dalam hidupku, menuntunku kembali pulang ke hidup yang lebih tenang. Aku akan mendengarmu mulai hari tubuhku. Yang ku ucap diam-diam menjadi siapa aku. Dulu
Aku sering berkata, aku tak mampu, aku lemah. Tanpa sadar ku ulang terus, hingga benar itu jadi aku. Setiap luka yang ku pendam, ku jadikan alasan untuk diam. Padahal kata yang ku percaya sedang membentuk arah hidupku. Aku tak sadar selama ini aku berbicara pada diriku sendiri. Dan setiap kata yang terulang menjadi nyata dalam kehidupan. Apa yang ku yakini, itulah aku. Apa yang ku ucapkan, jadi hidupku. Pelan tapi pasti, aku dibentuk dari kata-kata yang ku peluk. Apa yang ku yakini, jadi nyata. Baik atau buruk, semua terasa. Kini aku sadar, aku bisa memilih kata yang menyembuhkan, bukan yang melukai. Tak apa-apa, aku bertahan, walau hati lelah tertahan. Memang begini hidupku, padahal aku bisa berubah arah itu. Pikiran kecil yang terulang jadi program dalam bayangan. Tanpa sadar, aku mengikuti cerita lama dalam diri. Kini aku mulai mengerti, bukan dunia yang mengunci, tapi keyakinan dalam diri yang menentukan realitaku ini. Apa yang ku yakini, itulah aku. Tubuhku ikut menjawab itu. Saat aku lemah, tubuhku runtuh. Saat aku kuat, hidupku utuh. Apa yang ku yakini, jadi arahku. Setiap hari membentuk jalanku. Kini aku sadar, aku bisa ubah cerita hidupku mulai hari ini juga. Jika aku terus berkata, aku sakit, tubuhku percaya dan mengikutinya. Jika aku mulai berkata, aku pulih, mungkin perlahan tubuhku mendengarnya. Hari ini aku memilih berbeda, mengganti kata dalam jiwa. Dari ragu menjadi percaya, dari lemah menjadi berjaya. Apa yang ku yakini, itulah aku. Kini aku pilih yang menguatkanku. Setiap kata jadi doa hidupku yang menuntunku menuju sembuh. Apa yang ku yakini, jadi nyata. Kini ku pilih penuh kesadaran. Aku bukan lagi masa lalu, aku adalah pilihan hari ini. Aku memilih percaya, aku memilih sembuh. Aku memilih menjadi diriku yang baru. Tak semua lelah terlihat, tak semua luka berdarah. Aku tersenyum di hadapan dunia, seolah semua baik-baik saja. Padahal dalam diam aku rapuh, menahan beban yang tak pernah utuh. Hari-hari berjalan seperti biasa, namun hati terasa
terasa hampa. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang ku simpan di dalam kalbu. Aku bilang aku kuat, tapi itu hanya kata yang ku ulang agar bertahan. Walau perlahan aku tenggelam. Ini lelah yang tak terlihat, tak bisa diukur, tak bisa dilihat. Namun tubuhku merasakan sakit yang datang perlahan. Ini lelah yang tak bersuara, tapi menghancurkan jiwa. Dan tanpa sadar tubuhku bicara lewat rasa yang tak biasa. Tidurku tak lagi nyenyak, pikiranku terus berteriak. Jantung berdebar tanpa sebab, napas terasa semakin sesak. Bukan karena tubuh yang lemah, tapi pikiran yang tak terarah. Semua yang ku pendam sendiri menjadi luka dalam diri. Aku kira ini hanya rasa, ternyata ini sinyal nyata bahwa ada yang harus ku ubah dalam cara aku hidup selama ini. Ini lelah yang tak terlihat, namun nyata dalam tubuhku. Stres yang ku pendam terlalu lama kini menjadi sakit yang tak sembuh. Ini lelah yang tak dipahami, sering dianggap hal biasa, padahal tubuh sedang menjerit, meminta aku untuk jeda. Mungkin aku tak perlu selalu kuat, mungkin aku hanya perlu jujur bahwa aku lelah, bahwa aku butuh berhenti sejenak. Kini aku belajar mendengar, bukan memaksa tapi sadar bahwa diriku juga manusia yang perlu istirahat dan jeda. Ini lelah yang tak terlihat, kini aku mulai merawat dengan memberi ruang untuk diri, untuk bernapas dan kembali. Ini lelah yang dulu ku pendam, kini ku hadapi dengan tenang. Karena aku tahu mulai hari ini aku berhak untuk pulih kembali. Tak semua lelah harus disembunyikan, kadang kita hanya perlu mengakui dan memeluk diri sendiri. Tarik nafas, lepaskan perlahan, kembali pada dirimu. Aku pernah berjalan terlalu jauh, mengejar
dunia tanpa arah yang utuh. Tubuh lelah, pikiran penuh, jiwa terasa makin menjauh. Ku abaikan tanda yang sederhana. Tubuh meminta untuk dijaga. Pikiran ingin untuk ditata, namun aku terus memaksa. Sampai aku berhenti sejenak, mendengar dalam diam yang tenang. Ada suara lembut berkata, kembali pada keseimbangan. Seimbang tubuh, pikiran, dan jiwa. Disitulah sehat bermakna. Bukan sekadar kuat raga, tapi tenang dalam rasa. Seimbang dalam hidup yang dijalani. Tak berlebihan, tak menghakimi. Cukup sadar setiap hari, menjaga diri dengan sepenuh hati. Kini aku belajar perlahan, makan dengan penuh kesadaran, berhenti saat tubuh meminta, bukan saat dunia memaksa. Pikiranku isi dengan yang baik, kata-kata yang menenangkan hati. Bukan lagi luka yang ku pupuk, tapi harapan yang ku peluk. Ternyata sederhana jalannya, tak perlu rumit, tak perlu drama. Hanya kembali pada fitrah, menjaga apa yang telah diberinya. Seimbang tubuh, pikiran, dan jiwa. Disitulah hidup terasa, tak lagi lelah tanpa arah, karena aku berjalan dengan sadar. Seimbang dalam setiap langkahku, tak tergesa, tak membebani diriku. Kini aku hidup lebih tenang dalam ritme yang menenangkan. Saat aku dekat pada diriku, aku pun dekat pada Tuhanku. Dan dalam diam yang penuh makna, aku menemukan damai yang nyata. Tak harus sempurna untuk bahagia, cukup seimbang dalam rasa. Hari demi hari ku jalani dengan sadar dan penuh arti. Seimbang tubuh, pikiran, dan jiwa. Kini aku menjaganya sebagai amanah dalam hidup yang tak akan ku sia-siakan lagi. Seimbang dalam setiap waktuku,
hadir sepenuhnya untuk diriku, karena sehat adalah harmoni antara raga, hati, dan nurani. Tarik nafas, aku kembali seimbang. Tak harus cepat, tak harus sempurna, cukup pelan-pelan saja. Aku pernah ingin berubah dalam satu malam yang sama, namun nyatanya tak semudah membalikan arah langkah. Kebiasaannya lama tertanam, tak hilang hanya dengan niat. Aku jatuh lalu mengulang cerita yang sama perlahan. Dulu aku menyalahkan diri saat gagal lagi dan lagi. Kini aku mulai mengerti perubahan butuh waktu dan hati. Pelan-pelan kembali sadar, harus langsung benar. Setiap langkah kecil berarti untuk hidup yang lebih sejati. Pelan-pelan aku belajar menerima tanpa menukar, bahwa proses adalah bagian dari perjalanan kehidupan. Hari ini aku memilih sedikit lebih peduli. Apa yang ku makan, ku pikirkan, walau belum sempurna dijalankan. Aku mulai mendengar tubuh saat lelah aku berlabuh. Tak lagi memaksa diri untuk jadi yang bukan diriku ini. Ternyata perubahan kecil lebih kuat dari yang instan dan kilat. Yang perlahan tapi konsisten akan membentuk hidup yang sehat. Pelan-pelan kembali sadar, aku tak lagi mengejar kesempurnaan yang semu, tapi hidup yang lebih utuh. Pelan-pelan aku bertumbuh dari luka menjadi utuh. Hari demi hari ku lewati dengan sadar dan sepenuh hati. Tak apa jika hari ini belum berhasil. Tak apa jika aku masih tergelincir. Selama aku kembali, aku masih di jalan ini. Aku tak lagi melawan diri. Aku belajar memahami bahwa diriku juga manusia yang berhak tumbuh dengan cara yang nyata. Pelan-pelan kembali sadar, kini aku lebih sabar menjaga hidup yang ku pilih dengan langkah yang sederhana tapi pasti. Pelan-pelan aku berubah, bukan karena terpaksa, tapi karena aku sadar inilah jalan hidup yang benar. Tak
tanpa rasa, hanya cepat tanpa jeda. Pikiran jauh kemana-mana, tubuhku tak benar-benar ada. Sambil layar, sambil berjalan tanpa sadar, tanpa perhatian, padahal setiap suapan. Kini aku berhenti sejenak, menarik nafas lebih dalam, merasakan setiap rasa yang selama ini terabaikan. Makan dengan hati, hidup lebih berarti. Setiap suapan penuh arti, bukan sekadar kenyang hari ini, tapi membangun diri ini. Makan dengan sadar, tubuh pun bersinar. Tak berlebihan, tak tergesa, saat aku hadir sepenuhnya. Disitulah sehat terasa, aku belajar mengenali kapan lapar, kapan cukup. Aku belajar mengenali diri, kapan lapar, kapan cukup. Bukan karena emosi atau hanya ingin menutup. Makanan bukan pelarian, bukan juga pelampiasan. Ia adalah amanah yang harus dijaga dengan kesadaran. Ternyata sederhana caranya, tak perlu diet yang menyiksa. Cukup hadir dalam setiap rasa dan jujur pada tubuh kita. Makan dengan hati, hidup lebih berarti. Tubuhku kini lebih mengerti apa yang dibutuhkan diri ini, tanpa harus berlebihan lagi. Makan dengan sadar, hidup kehidupan. Bukan tentang apa yang mahal, bukan tentang apa yang viral, tapi tentang bagaimana kita menghargai setiap yang kita terima. Kini aku memilih sederhana, makan cukup, hidup bermakna. Tak perlu banyak untuk bahagia, cukup sadar itu kuncinya. Makan dengan hati, hidup lebih berarti. Kini aku menjalani dengan rasa syukur setiap hari untuk tubuh yang kupelihara ini. Makan dengan sadar, hidup lebih segar. Bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk masa depan yang sehat dan menenangkan. Pelan nikmati, syukuri hidup ini. Dalam diam, tubuh ini bekerja tanpa henti menjaga kita. Detak jantung yang tak pernah berhenti, napas yang setia menemani tanpa kita sadari. Semua berjalan setiap hari, namun sering kita lupa menjaga yang telah diberinya, hingga tubuh mulai berbicara lewat tanda
lupa bahwa semua ini adalah titipan yang harus dijaga sepenuh hati. Sehati itu amanah, bukan sekadar anugerah yang harus dijaga dengan penuh kesadaran, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk hidup yang lebih berarti. Sehati itu amanah untuk kita hayat mengembarkan arti. Sehati itu amanah, bukan hanya tentang raga, tapi pikiran dan jiwa. Saat kita menjaganya, kita sedang menghargai hidup yang diberinya. Apa yang kita makan dan pikirkan menjadi arah kehidupan. Pilihan kecil setiap hari menjadi masa depan diri ini. Tak perlu menunggu sakit datang untuk mulai menjaga keseimbangan. Karena sehat bukan kebetulan, tapi hasil dari kesadaran. Hari ini kita bisa memilih menjaga atau mengabaikan diri, dan setiap pilihan kecil membawa kita pada arah yang takkan kembali. Sehati itu amanah, bukan sekadar anugerah. Ia butuh usaha dan juga kesabaran. Dalam setiap langkah kecil, kita sedang menjaga kehidupan ini. Sehati itu kau menemukan album dan damai yang sebenarnya. Jika hari ini kita diberi sehat, itu bukan kebetulan, itu kepercayaan yang harus kita jaga. Dan jika kita pernah jatuh, kita masih diberi kesempatan untuk kembali.